Hey rekan-rekan Akademia, kembali Usep Suhud dengan video baru. Dalam video ini saya ingin bahas tentang AISAS model. AISAS ini ya kalau Anda pernah, ini biasanya di teman-teman di pemasaran. Saya ingin memperkenalkan dulu nih. Densu nulisnya gimana sih? Densu Wei. Densu Wei tadi gimana? Sorry. Densu Wei. Jadi ada satu buku this right yang diterbitkan oleh Sugiyama, benar, Kotaro Sugiyama dan tim Andri ya. Ini bukunya, ini Anda bisa beli di Amazon atau di toko lain, tapi yang versi digital juga banyak beredar, bisa diambil secara gratis, bisa di-download. Ini menarik banget. Ini sebetulnya buku lama ya, tahun I don't know, tahun berapa gitu. Si Kotaro Sugiyama ini orang dari agensi periklanan. Tahun 2010, right? Artinya udah 10 tahun yang lalu. Tapi ini menarik, masih banyak dibahas di teman-teman di yang belajar pemasaran atau komunikasi pemasaran. Nah, di buku ini si Sugiyama ini dia membahas AISAS model ya. AISAS itu tahapan perilaku konsumen, tahap-tahap perilaku konsumen. Sebelum ada zaman internet ini, orang biasanya ya secara simpel itu para ahli pemasaran tuh menggunakan konsep AIDA, attention, interest, desire, and action. Jadi waktu itu orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu kan, karena tahu gara-gara misalnya gara-gara iklan atau gara-gara kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Dari tahu itu karena kemudian iklan ya, kalau iklan itu kan saya nggak ngomongin iklan doang tapi berbagai macam aktivitas pemasaran gitu. Maksud saya contohnya adalah iklan kan setiap saat ya dia menggunakan media seperti televisi, radio, billboard dan segala rupa, karena terus-menerus menerpa konsumen, maka si konsumen itu bisa saja saat ini nggak tertarik, tapi karena terus-terusan diekspos oleh iklan, dipapar oleh iklan, maka dia akan tertarik, gitu kan. Nah, terus kemudian dari tertarik itu dia AIDA, desire, dia kemudian menciptakan desire, keinginan. Desire itu hasrat yang tinggi untuk kemudian action. Action itu membeli. Pada konsep linear seperti itu, AIDA, gitu kan, itu tidak dibahas mengenai share, apalagi searching, gitu. Nah, kemudian si Sugiyama ini menyodorkan sebuah konsep baru ketika internet mulai menginterupsi kehidupan si konsumen. Maka di sini ya, secara konseptual, secara linear, bahwa attention itu dapat menciptakan interest menciptakan keinginan untuk information seeking, untuk si konsumen itu mencari informasi tentang produk atau tentang informasi yang disampaikan oleh si perusahaan, entah itu lewat iklan, entah itu lewat aktivitas pemasaran lainnya, kemudian akan mendorong ya, dia searching itu bisa berkaitan dengan harga, berkaitan dengan manfaat produk, berkaitan dengan di mana membeli, bagaimana mendapatkan produk yang diiklankan, yang kemudian dia bisa action, kemudian setelah action, ada kebiasaan orang-orang kemudian memberikan review atau testimoni terhadap barang yang disampaikan, yaitu dalam bentuk kegiatan sharing. Ya, ini yang disebut dengan AISAS model. AISAS model itu nggak selalu linear seperti itu rupanya, tapi juga ada yang non-linear nih seperti ini. Atau ada mungkin saya lihat model yang mana lagi ya. Something like this.
atau ini aja udah sangat membantu. Di sini ada bahwa orang yang sudah memiliki informasi, dia masuk ke tahap tertarik. Dari tertarik ini Anda mungkin bisa amati diri Anda sendiri atau teman-teman Anda. Dia tertarik, udah belum tentu orang ini action membeli atau mengonsumsi. Bisa aja baru aja interest, dia udah langsung share. Bener ya? Jadi konsep ini konsep non-linear. Interest langsung share. Interest langsung action. Dia nggak lagi cari search information. Begitu interest, dia bisa aja action. Terus pada tahap searching juga sama. Kalau dia masuk udah interest, lalu dia mencari informasi, kadang orang-orang ini nggak harus beli dulu, nggak harus mengkonsumsi dulu. Dia ngerasa informasi ini penting, kemudian dia langsung share. Ya begitu. Jadi ada linear yang seperti tadi saya sampaikan di awal, dan kemudian ada juga yang non-linear. Nah sekarang saya akan mencoba masuk ke Google Scholar. Apakah penelitian tentang Ice model itu sudah ada? Sudah ada. Ya, jadi rekan-rekan akademia, meskipun ini tergolong muda, baru 10 tahun, tapi penelitian ini lumayan sudah banyak. Dan alhamdulillahnya yang melakukan penelitian itu masih menggunakan kuantitatif. Nah, nanti saya coba bongkar satu persatu. Ya, ini ketiga, terus kemudian halaman keempat, Aisyah Madi ada, 10 masih ada. Oke. Tapi jangan khawatir, walaupun masih ada, penelitiannya sangat beda-beda. Ya. Sekarang gini, saya tadi masuk di halaman pertama ya. Aisyah model, saya coba bongkar, ada artikel yang dibuat oleh Muhammad Syahid Abdul Rahim dari IPB ya. Dia menguji model kayak gini ya. Menurutnya promosi itu, ini Aisyah nih, attention, interest, search, action, and share. Dia menggunakan konsep begini, bahwa setiap konsumen itu konsumen ada di 3 tahap awal ini ya. Tahap attention, interest, and search, bahwa mereka terpapar oleh promosi ya. Dari yang nggak tahu jadi tahu di sini. Mereka ini, si para penulis ini tidak mengaitkan attention ke interest, interest ke search, nggak menggunakan konsep itu. Jadi promosi itu masuk pada tahap-tahap, 3 tahap pertama ISAS, lalu 3 tahap ini nih mempengaruhi pembelian. Nah setelah membeli kemudian share. Lalu kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini konsep yang mereka buat, right? Kemudian ini sepertinya mereka lupa memberikan panah dari action ke share. Kemudian ini artikel indikator yang mereka buat berasal dari sini. Kemudian hasilnya seperti apa? Respondennya totalnya ada 254. Kemudian ini hasilnya, T-value untuk setiap indikator lumayan tinggi. T-value itu harusnya di atas 1,98. Ini more than itu. Ada T-value, ada CR. That's too much. Kemudian resultnya seperti apa? Ini fit semua katanya ya. Di sini dikatakan fit semua. Artinya model yang mereka terima ini semuanya fit, artinya semua hipotesis yang mereka uji ini memang benar apa adanya ya. Cuman ini kritik saya, panah ini mestinya ada juga. Well anyway, humans. Kemudian ini ada interest ke action, ternyata tidak signifikan. Ya di sini hasilnya ada semua. Interest ke
action tidak signifikan. Ya, dia anggap yang lain oke, cuman satu hipotesis ditolak. Oke, coba penelitian yang lain, artikel yang lain. Ini kalau saya amati, ya, kalau nanti Anda sempat, ini banyak banget penelitian-penelitian tentang ISIS, tapi menariknya ini kebanyakan dari Jepang, dari Asia, dari Indonesia. Nggak tahu dari negara yang lain agak kurang. Ini ada conference yang pernah diadakan oleh Universitas Pelita Harapan, dan ini salah satu artikel yang dipresentasikan di sana. Si ibu ini, Ibu Hendriani, ya, Ibu Hendriani ini nulisnya agak membingungkan. Hendriani, Jessica Lane, Nabila. Oh, oke. Mungkin Hendriani ini cuma satu kata, ya. Dia nggak memiliki nggak memiliki family name. Alright. Kemudian mode apa yang mereka uji? Mereka menguji attention. Oh, ini model yang tidak linear hipotesisnya, ya. Jadi attention ke interest, search, action, termasuk ke share, ya. Dari attention, jadi orang ini tanpa responden, tanpa tertarik, tapi dia langsung share, mungkin gitu, ya, tanpa memiliki ketertarikan langsung share. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini indikatornya lengkap. Kita lihat. Nah, hasil ujinya dia menggunakan nilai beta. H1 diterima. Oh, H10 yang ditolak. Jadi dari 10 hipotesis, 9 diterima. Action does not have significant positive correlation with share. Alright, ya. Jadi kita bisa belajar dari apa yang sudah orang lain teliti. Berikutnya coba saya, still there. Ini saya nggak perlu. Visit the marketing. Apakah ini kita bisa cek. Hub SC, can we open it? Control V. Oh, bisa kita buka. Microchannel marketing, reason on the marketing strategy. Marketing overview. Oh, ini this work support by Sophie Science Project Applied. Ini bukan penelitian kuantitatif, seperti kuantitatif, tapi berbeda. Ya, dia menggunakan konsep ini, stage of customers, attention, influence, tapi caranya berbeda. Ya, kita coba yang lain di sini. So, rekan-rekan akademia, Copy discussion currently entire body struggling. Please stay aware of the latest. Rest assured the team takes utmost. Alright. Add to cart. Ini penelitian ini kita bisa juga kita cek. Maksud saya, what I'm doing now is how to make you sure about this topic.
Is it researchable? Is it interesting? Is it mencoba menstimulasi Anda, mencoba mengilhami Anda bahwa topik-topik penelitian di luar sana banyak banget yang bisa Anda coba tekuni. Ini Jiaqing Kwang dari China. Apa yang tidak menyertakan think ini lebih ke konseptual ya, ISIS model, tapi risetnya berbeda. Begitulah caranya kalau Anda ingin melakukan mempelajari satu topik tertentu. Jadi it's kind of easy. Anda bisa menerapkannya dengan topik-topik barangkali ya topik ini bisa menjadi pilihan Anda untuk penelitian ke depan. Well, mudah-mudahan menginspirasi. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain.